Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel yang selalu bahas alur cerita. Oke cuy, jadi sekarang di sini aku bakalan ngap lagi nih part ke-47 dari si konyol Li Feng. Dan seperti biasa untuk kalian yang baru lihat video ini, baru join dan belum like, komen dan juga subscribe-nya. Ya, gue saranin untuk like, komen, dan subscribe. Dan untuk kalian yang sudah, gue ngucapin terima kasih sebaik-baiknya. Ya, oke lah cuy, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Setelah di sini Iveng berpikir kalau semua itu telah keluar, telah sampai ke finish, dan dia yang belakangan. Iveng langsung berkata dong, jika kita bebas memilih lawan, lalu bagaimana kita mengadakan pertarungan? Sontak mendengarkan perkataan dari Iveng seperti itu, dia kaget kan. Malah di sini dia langsung bersujud, memohon ampun kepada si konyol Iveng. Tapi Iveng malah berpikir, dia bingung kan, kenapa orang ini? Apakah ini pengakuan kekalahan? Bukankah itu terlalu cepat untuk mengaku kalah? Dan mereka telah sampai, mereka langsung perlahan-lahan menjauh dari si konyol Iveng. Iveng langsung menuju ke arah mereka. Dia bertanya, kenapa semua orang takut denganku? Apakah aku terlihat menakutkan seperti itu? Tapi di sini Iveng malah berpikir, mungkinkah Golden Immortalku telah naik ya ke level 60? Lalu apakah yang lainnya juga telah mengetahuinya? Dia langsung menunjukkan, lalu bagaimana denganmu? Apakah kau bersedia untuk menjadi lawanku di arena pertarungan? Dia malah kaget kan, dia takut dan dia berpikir, kakek, kau menghilangkan setiap monster pelindung sekte Heavenford dalam hitungan detik saja, lalu kenapa kau malah mengincarku? Dia yang tidak bisa menjawab perkataan si konyol Iveng itu, malah di sini ia malah pingsan. Iveng lagi-lagi bingung apakah seorang bocah seperti dia ini tiba-tiba terkena serangan jantung. Dan dia si Petrak itu, si pemilik sekte ini, yang langsung berkata, Jengshan bertemu dengan senior. Dia malah berkata senior kepada si konyol Iveng itu, dan Iveng bingung kan, lah, kau lagi ya. Dan si perempuan itu yang menjadi pengawas pada ya kompetisi kali ini, ia langsung berkata, senior, dia adalah Patriarch Sekte Heavenford. Melihat dia, di sini Iveng langsung berpikir, Patriarch Sekte ini mengunjungiku secara pribadi. Kelihatannya seseorang mengetahui identitasku sebagai ahli Golden Immortal level ke-60. Tapi sebelumnya aku hanyalah orang biasa di kota Jianping yang menghasilkan uang dengan membangun aula seni bela diri. Dan sekarang seorang saudara besar memanggilku dengan sebutan senior. Berpura-pura seperti ini sedikit nyaman sih. Iveng malah berpikir seperti itu ya, dia malah tidak mengetahui kalau di sini hewan sekte best iblis dari sekte Heavenford itu telah berhasil ia kalahkan. Dan Iveng langsung berkata, ternyata kau itu adalah leluhur sekte Heavenford. Tidak perlulah kau itu bersikap sangatlah sopan, jadi santuilah. Iveng berpikir ya, tapi kenapa dia seorang leluhur, tapi kelihatannya itu dia tuh sangatlah lemah. Dia bahkan terengah-rengah ketika melihatku seperti ini. Dia bingung kan kenapa semua orang di sini malah seperti ketakutan dan menjauh kepada si konyol Iveng ini. Iveng langsung berkata, jadi apakah aku masih perlu bertaruh di permainan kali ini? Dengan tegas di sini si Petra itu langsung berkata, tidak perlulah. Pertarungan itu tidak akan lagi dilanjutkan. Karena dia tuh sudah tahu kalau Iveng itu sangatlah kejam sekali. Mendengarkan itu, Iveng langsung berpikir kan, oh ternyata seperti itu, baguslah. Kalau begitu, aku akan pergi. Lalu bagaimana caraku untuk pergi ya? Petrak itu ia langsung menjelaskan, ini kita hanya bisa kembali ke lantai 2 dan lantai 1. Ah, apa? Iya, di sini dia berpikir kan si Petrak itu. Karena begitu formasi di istana bawah tanah Gunung Suci sepenuhnya diaktifkan, ini akan masuk ke dalam mode ketika sekte diserang. Jadi di sini ya mereka tuh tidak bisa kabur. Dan kalau mereka ingin keluar dari sini, dari lantai 3 ini, mereka harus kembali ke lantai 1 dan lantai 2. Iveng langsung berkata, ya baiklah. Apakah kalian tidak ingin pergi? Ya, kami tidak akan pergi kok. Mereka malah ketakutan lagi kan. Ya, kalau kalian tidak mau pergi, aku juga sudah ingat jalanan sendiri. Jadi aku akan pergi. Di sini,
Ivan langsung memberikan kan, dengan cicip penyimpanan itu langsung keluar. Ivan berkata kalau barusan aku menangkap beberapa binatang, dan mereka terlihat tidak enak, jadi aku akan menaruh mereka. Tolong ya, urus mereka di sini. Dari layar ini, mereka yang melihat si konyol Ivan yang baru saja keluar. Dia langsung berkata, coba kalian semua tuh lihat ke sini. Dia itu kan melewati lantai kedua dan telah mencapai pintu keluar, lantai pertama. Apakah dia begitu cepat ya? Dan lalu Petriak, apakah dia itu baik-baik saja? Tidak perlu seperti itulah leluhur. Dan si Petriak itu ia langsung berkata, cepat kirimkan separuh dari sumber daya di sekte Heavenford kita selama 10 tahun terakhir. Tidak, 70% kirimkan ke sekte 100 Ravin. Tindakan Zenshan juga memperingatkan para tetua sekte lain yang hadir di sini. Dengan cepat lebih dari ratusan pesan mendadak datang dari Istana Gunung Suci dan menyebar ke semua arah. Sementara di waktu yang sama juga, Yifeng juga telah menyebarkan sebuah pesan. Dua Jiang itu yang belas oleh Yifeng, dia bahkan malu-malu untuk melihatnya. Ia berpikir kenapa Yifeng itu orang yang pertama keluar. Ini bahkan belum sampai 2 hari, dan yang terburuk dalam catatan keluar dalam 7 hari. Lalu kenapa dia telah sampai ke sini? Dan di sini mereka telah malu dan mereka berpikir kalau Yifeng itu telah kalah dan tereliminasi dalam kompetisi ini. Mereka langsung kan menarik si konyol Yifeng itu. Berbeda halnya di sini di sekte 100 Ravin. Si ayam jago itu yang menerima pesan kalau Yifeng itu telah tereliminasi hanya dalam 2 hari saja. Dia sangat happy kali ya. Dia berpikir kalau dia akan menyebarkan berita ini ke seluruh sekte dan akan membuat malu ya si Yifeng ini kan. Dan dia, si ayam jago itu berpikir kan, aku tidak yakin kau masih bisa menetap di sekte 100 Ravin setelah kejadian ini. Dengan ini, si Kinwu akan berada dalam tekanan besar, dan aku bisa menggantikan dia. Ketika di sini mereka keluar, tiba-tiba seseorang langsung melaporkan Tetua Agung. Para tetua lebih dari 30 sekte termasuk Sekte Heavenly Four, Sekte 100 Years, Quill Lowry, dan juga Sekte Heavenly Woman ingin bertemu dengan kau. Si ayam jago ini bingung kan, kenapa lebih dari 30 tetua sekte yang ingin bertemu denganku? Bukankah ini kebanyakan? Dan mereka itu sangatlah kuat, lalu kenapa mereka sampai ke sini ya? Dia bingung kan? Dia yang keter-keter ini langsung kan memberikan salam kepada 30 tetua yang telah hadir di sini. Tapi tiba-tiba di sini mereka sangatlah ramah sekali dan mereka langsung berkata si 30 tetua itu, oh, apa yang Tetua Sun lakukan di sini dan kenapa kau sangatlah sopan? Si ayam jago ini, si Tetua Agung, ia kaget ya berpikir apa-apaan sih? Kenapa ya? Yang lainnya itu kenapa sangatlah ramah? Mereka itu kan biasanya kan sangatlah sombong dan tidak pernah memperdulikan orang di sekitar mereka. Lalu sebenarnya apa yang telah terjadi? Tiba-tiba di sini mereka langsung mengumpulkan dan langsung memberikan harta mereka kepada sekte 100 Ravin. Dan sontak dengan tumpukan harta yang sangatlah banyak. Dia kaget. Ini sebenarnya ada apa sih? Tiba-tiba di sini seseorang langsung melaporkan lagi kan. Para tetua dan wakil lebih dari 50 sekte termasuk sekte Qian, sekte Hulang, dan sekte lainnya ingin bertemu dengan si ayam jago ini. Ditambah lagi dengan 50 sekte yang datang ke sekte 100 Ravin. Lagi-lagi bahkan sekarang 50 sekte. Sebenarnya apa yang telah terjadi di sini? Dan 50 tetua itu yang berkumpul di sekte 100 Ravin lagi-lagi memberikan setumpukan harta karun kepada sekte 100 Ravin. Dia, si Tetua Agung ayam jago ini bingung kan, apa ya yang kalian ketahui? Apa yang aku sembunyikan? Apakah aku ketinggalan sebuah berita? Dia langsung bertanya, bisakah kalian memberitahuku kenapa kalian tiba-tiba seperti ini? Di sini datanglah kan sebuah kapal terbang, dan di sini mereka yang melasi kapal terbang itu, mereka kaget, oh God, Sekte Heavenford juga ikut datang kemari. Ada apa sih? Dan itu diwakilkan oleh Fan Chong, tetua Sekte Heavenford. Tetua Fan, mereka secara kompak langsung memberikan salam. Si ayam jago ini lagi-lagi bingung kan, ya triple strike pada nih.
Dia langsung berpikir, bahkan pemegang kekuatan sepertinya datang ke sekte Hundred Raven kita. Lalu lagi-lagi apa yang telah terjadi? Aku bahkan tidak tahu kenapa. Di sini, dia langsung berkata, aku datang untuk memenuhi perintah leluhurku. Aku mengirimkan 70% sumber daya sekte Heaven Force selama 10 tahun terakhir. Hah? Tidak mungkin ini salah kan? Dia langsung memberikan sebuah cincin penyimpanan yang 70%. Ya, Heaven Force ini. Dan tiba-tiba di sini, si pembantu tangan kanan dari si Coin Living itu datang kan. Dia langsung berkata, aku akhirnya membawa kembali kacang yang diinginkan oleh Tuan. Dia pasti sangatlah bahagia. Si ayam jago itu berpikir, si pembantu kecil itu. Jangan-jangan dia ingin mengacau. Berani sekali ya, dia berjalan di hadapan para tetua sekte di sini. Ia langsung kan memberikan sebuah kekuatan dan langsung berniat untuk menyerang tangan kanan dari murid dari si Coin Living ini. Tapi tiba-tiba serangannya itu langsung kan dipatahkan dan langsung digaplaklah oleh si tetua ini dari sekte Heaven Force. Si ayam jago tuh bingung kan, tetua Van, kenapa kau tiba-tiba melakukan ini kepadaku? Kau bertanya kenapa? Kau tidak tahu alasannya? Iya, saya benar-benar tidak tahu. Emangnya ada apa sih? Dan dia, si tetua ini, yang melihat Subai, yang langsung berkata, Subai ya. Selain Yi Feng, para leluhur, dan Wang Yinyun juga dibuat bingung olehnya. Meskipun Subai itu adalah seorang pelayan pribadi dari Yi Feng, dia mempunyai kekuatan yang setara dengan level 10 True Immortal. Terlebih lagi, dia kemungkinan adalah juru bicara Yi Feng kan. Aku tidak bisa mengetahuinya. Sun Zimei tidak mengetahui identitasnya, Subai. Dan dia bahkan beraninya melakukan hal seperti itu. Mungkinkah senior Subai sedang merendahkan dirinya? Dan hanya kita saja yang mengetahui kekuatannya. Tiba-tiba di sini, tetua Van yang berpikir secara cerdas seperti itu, ia langsung kan memberikan salam kepada si Subai itu. Ketika ia langsung memberikan salam, tapi di sini Subai langsung melewatinya saja. Dia langsung berkata, oh, mereka mengetahuinya. Mereka kaget. Apa? Dia dicueki. Seseorang yang bisa membuat tetua Van memanggil senior dengan penuh hormat. Mungkinkah pembantu kecil itu adalah... Mereka langsung mengingat lagi kan di sebuah surat kabar yang mereka dapatkan oleh sekte Heaven Force. Mengabaikan informasi di istana bawah panah Gunung Suci. Master Super yang menangkap penjaga sekte Heaven Force hidup-hidup. Jangan-jangan dia orangnya. Dan mereka semua yang berkumpul di sini langsung memberikan salam. Dan Sam Jago ini, si tetua agung, mereka kaget apa yang telah terjadi. Apa-apaan sih ini? Siapa Subai itu sebenarnya? Dan sementara itu di sini si tetua agung itu, si Jiang Yu. Ia langsung bertanyakan kepada si dua Jiang itu. Dan ketika itu Jiang langsung menjawabnya, kalau ya benar, kita bahkan tidak tahu ya kenapa pembantu dari Yi Feng itu, si Subai itu sepertinya dapat melakukan hal yang di luar Nurul. Dan kita berdua diperlakukan seperti tamu yang terhormat. Apakah ada sesuatu yang seperti itu? Ketika itu dia, si tetua agung itu langsung berpikir, aku mengerti selama ini Subai telah bersembunyi sebagai pembantu di sekte Hundred Raven. Tapi sebenarnya dia adalah seorang master yang sangatlah super. Jiang Zhao dan juga Jiang Yu mengikutinya diperlakukan baik. Ya karena mereka itu kan di sekte Heaven Force mengetahui kekuatan yang sebenarnya. Dan kalau tidak salah juga beberapa waktu yang lalu ratusan monster diburu oleh seseorang yang bahkan tidak diketahui. Dan di hari itu kebetulan dia bertemukan dengan Subai di hutan. Dan ketika dia mengetahui yang sebenarnya, Wang Yu yang telah dibantu oleh Subai terus berkata, karena kau telah mengetahuinya, tetua agung, maka saya juga bisa mengatakannya. Apa? Karena Sun Zimei itu hampir menebaknya, Wang Yu akhirnya berani mengatakan jika Subai lah yang menyelamatkan saudaranya. Mendengarkan hal yang tidak terduga itu, dia langsung berpikir seperti tersambar petir. Ternyata ada hal yang seperti ini ya, tidak terduga. Ada Buddha sebesar ini yang masih bersinar di sekteku. Dan berbeda lokasi di sini Yi Feng yang sudah bersantuy sambil minum arak.
Setelah kembali, Ye Feng itu meminta Subai untuk menemukan 5 orang pelayan yang baik dan patuh seperti si Subai itu. Dan dia yang telah menemukannya, mereka langsung berbaris kan. Setiap orang diberikan beberapa basis kultivasi oleh si konyol Ye Feng. Ye Feng langsung berkata, mulai hari ini, selain bersih-bersih, kalian juga akan membantuku berburu di gunung. Yang langka biasanya lebih baik kan? Yang biasanya juga tidak masalah sih. Singkatnya, lebih baik kalian mencari di gunung itu lebih banyak lebih baik. Mendengarkan itu mereka langsung hoba sekali ya, mereka langsung happy kali dan mereka sangatlah tidak sabar sekali. Dan sebentar lagi si Qinwu akan keluar dan Ye Feng harus segera menemukan murid terakhir. Ye Feng tidak bisa melakukannya tanpa jatah makanan yang cukup kan. Ya lagi-lagi dia itu berpikir makanan. Dan di gunung belakang, di sini, mereka mulai bergerak, dipimpin oleh si Subai itu. Subai langsung berkata, berpencar, dan pastikan tuan kita itu puas. Terdengarkan suara yang sangatlah besar. Mereka yang merasakan itu, mereka langsung berkata, apa yang sebenarnya telah terjadi? Apakah pria misterius itu telah muncul lagi? Terdengar suara yang sangatlah keras dan bahkan di sini tetua kedua, mereka juga mendengarnya. Suara ini, mungkinkah Senior Subai sedang berburu para monster di gunung belakang lagi? Senior, kenapa dia selalu memburu dan membunuh binatang tanpa alasan ya? Mereka si tetua ini mereka bahkan bingung kenapa alasannya Subai itu terus memburu ya. Para monster ini adalah kekuatan tempur langka di sekte Hundred Raven. Jika terus seperti ini, mereka akan musnah. Kalau begitu, apakah kita bisa memintanya untuk berhenti membunuh para monster di sekte Hundred Raven? Tapi di sini mereka berpikir, ya aku pikir ini tidak masalah. Faktanya, berbicara dengan Senior Subai adalah hal yang sangat mudah kan? Setelah setengah hari gunung belakang, ya perasaan ini harusnya ada di depan sana. Mereka langsung bertemu, langsung ingin menghampiri si Subai itu untuk mencari Subai. Untuk berkata Subai itu berhentilah untuk ia memburu hewan di gunung dari sekte Hundred Raven ini kan. Gunung belakang kita terkenal di seluruh dunia seni bela diri. Dan kemungkinan bertemu monster true immortal sangatlah tinggi di sini. Dan mereka ini sangatlah berhati-hati ya. Mereka takut kalau bertemu dengan best lagi kan. Tapi di sini mereka merasakan tekanan angin yang luar biasa ini. Coba kalian lihat. Itu adalah naga sayap api level 7 true immortal. Mereka berpikir kalau mereka bahkan tidak bisa untuk mengalahkan si naga itu. Karena mereka tuh masih sangat lemah cuy. Dan Subai dengan gagah berani, dia langsung maju kan untuk bertarung melawan si naga level ke-7 true immortal itu. Dan si naga itu bahkan ketika disepak oleh si Subai itu, ia langsung KO cuy, langsung pingsan, langsung mati. Mereka yang melihatnya, mereka bahkan tidaklah percaya dengan mata mereka yang melihatnya. Gila, itu sangatlah mengerikan cuy. Mereka langsung berbisik dan berkata kalau pria dengan mudahnya membunuh naga sayap api. Tanpa menunda lebih lama lagi, ayo segera memberi salam kepada si senior itu. Mereka langsung duduk memberikan salam kepada si Subai itu kan. Dengan kompak mereka langsung berkata, memberi salam kepada senior Subai. Tapi ketika di sini mereka memberikan salam kepada Subai, yang berkata kalau itu adalah Subai, dan mereka melihatnya, lah, apakah dia Subai? Tunggu, kelihatannya kita salah. Apakah ada master super lain ya di sekte kita? Mereka bingung kan kenapa banyak orang yang sangat kuat tiba-tiba di sekte Hundred Raven ini yang tidak mereka ketahui. Tapi dengan santuy ia malah berkata, lalu apakah kalian itu baik-baik saja? Ya maafkan kami ya, kami salah orang. Dan sekarang di sekte Hundred Raven mereka masih teruskan berpikir, apakah mungkin jika orang yang barusan itu adalah senior Subai? Mereka berpikir dan bertemu dengan mereka itu adalah si senior dari Subai. Bagaimanapun juga seorang master pasti bisa mengubah wajah mereka. Aku sih tidak tahu juga ya. Dan di sini si Wang tuh malah berkata kan, kalau sejauh yang aku tahu, senior Subai bukanlah kehadiran yang memperdulikan pendapat orang lain. Jika dia tidak ingin orang lain mengenalnya, lalu kenapa dia masih menggunakan pakaian ya seorang pembantu kan? Mereka di sini bahkan tidak mengetahuinya kalau Ye Feng itu telah mengumpulkan 5 pembantu, 5 pelayan lagi kan, yang diberikan basis kultivasi, yang membuat mereka itu ya sangatlah kuat. Dan di sini mereka menengok ke atas, mereka bahkan kaget, apa itu yang ngebut kali cuy? Dan melihat itu ternyata itu adalah Subai.
Dan Subai bersama dua pelayan dari si Koyong Living itu, mereka berkata, ada 4 aura lagi di belakangnya, aura mereka setara dengan pembunuh naga. Iya ya, sekelompok Subai itu sangatlah kuat, mereka itu siapa? Dan mereka tuh langsung kan berbisik lah, membacot, bertanya-tanya lah, karena di sini mereka bingung kan. Kenapa tiba-tiba ada orang seperti ini ya di sekte Hunter Trevin ini? Mereka langsung mengintip kan di tempat dari si konyol Yifeng ini. Dan mereka langsung ya ingin datang ke tempat itu. Dengan gagahnya mereka langsung berkata, ya baiklah semuanya, kita akan memberi salam kepada mereka semua. Selalu ya, beri mereka hormat, ingat. Dan mereka itu ketika melihat pintu itu, mereka yang melihatnya. Dan Subai dan yang lainnya. Mereka siapa woi? Siapa yang mereka hormati? Mereka semua itu telah berlutut dan memanggilnya Tuhan. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Dan ternyata ketika ia melihatnya, itu adalah si tunangan dari ya yang tertua di sekte Hunter Trevin ini, dan itu adalah si konyol Yifeng. Dan Yifeng dia langsung bangkit kan, Yifeng langsung berkata, kalian benar-benar ya tidak perlu sampai berlutut setiap waktu. Basis kultivasi di tubuh kami diberikan oleh Tuhan. Jadi ya kami harus menghormati Tuhan lah. Basis kultivasi sekecil ini tidak layak untuk kalian yang sebut sangatlah spesial. Bangunlah dan bantu aku. Aku harus segera mempersiapkan bahan-bahan enak yang barusan kalian tangkap. Dari luar pintu sini, mereka mendengarnya. Apa? Basis kultivasi mereka diberikan oleh Yifeng. Dia memakan monster. Omong kosong macam apa ini, boy? Dengan kata lain, mereka memang seorang pembantu kecil, bukan seorang ahli tersembunyi. Dan kultivasi mereka diberikan oleh Yifeng. Mereka juga memburu monster hanya agar Yifeng dapat memakannya. Ternyata ya, si Kinwo itu tiba-tiba membawa seseorang kembali, bukan karena dia itu putus asa, tapi karena dia adalah kartu andalannya. Wah, mengetahui itu mereka langsung, kalau mereka telah tahu kalau di balik semua ini, ya otaknya itu adalah Yifeng, dan kultivasi Subai, dan yang lainnya itu diberikan oleh si konyol Yifeng. Dan 3 hari kemudian, di sini Subai langsung berkata, Tuan, hari ini adalah pertemuan tahunan Sekte Hunter Trevin. Dan saya takut jika pernikahan kau dengan Master Sekte akan dibahas di pertemuan kali ini. Namun, Master Sekte masih berada dalam pengasingan. Jadi, Aula Tetua mengundang Yifeng itu untuk pergi ke sana. Aduh, sangatlah merepotkan ya. Yifeng langsung berpikir, awalnya, aku tidak ingin terlibat masalah ini. Aku hanya ingin menunggu si Kinwo itu keluar dan mengambil uangku sebelum aku pergi. Ya, tapi tidak ada cara lain ya. Aku harus menstabilkan situasi saat ini. Bagaimanapun juga, jika aku tidak mendapatkan uangnya di saat waktunya telah tiba, ini sangatlah merepotkan. Dan si Koyong Liveng itu, ia langsung pergi kan dengan si Subai itu, dan sampailah di Aula Tetua. Mereka langsung berbisik-bisik ya yang berkumpul di sini, dan ketika melihat si Koyong Liveng, Yifeng yang melihatnya. Apakah ini pesta akhir tahunan sebuah perusahaan ya? Dan dia, si M Jago itu yang belum mengetahui kalau otak di balik semuanya itu adalah Yifeng. Dia langsung dengan bangga berkata, kau akhirnya telah datang ya. Ia langsung berpikir kan, selama periode waktu ini, di bawah penyamatanku nama buruk Yifeng telah menyebar ke seluruh sekte Hunter Trevin. Selama tetua lainnya merespon pernikahan ini, pasti akan sangatlah kacau. Dan dia berpikir kalau rencana itu telah sempurna, seperti apa yang dia pikirkan. Dia langsung berkata dengan si ayam jago itu, semuanya. Ada masalah penting yang berhubungan dengan sekteku. Aku harus mengambil kesempatan penting ini untuk membicarakannya. Ya, ini tentang mengenai pernikahan antara Yifeng dan juga Master Sekte si Kinwo. Dan meskipun dia dan Master Sekte adalah kekasih masa kecil, dia tidak layak bersama dengan Master Sekte kita. Master Sekte kita yang hebat menikah dengan pria berkekuatan rendah. Apa-apaan ini? Ya akan hancurlah sekte Hunter Trevin kita ini kan? Yifeng di sini malah yang melihatnya, mereka langsung berpikir kalau ya mereka ini seperti semut ya, yang membacot dan juga berbisik.
aku, si konyol Li Feng, hanya karena tidak menunjukkan tanganku. Kalian pikir aku ini lembah. Tapi di sini si tetua itu yang langsung berkata, Sun Zimei, sebagai tetua agung Sekte 100 Raven, omong kosong apa yang kau bicarakan? Karena di sini mereka telah mengetahui kalau Yi Feng itu adalah seorang ahli yang tersembunyi yang memberikan basis kultivasi kepada Subai dan 5 yang lainnya itu. Dia langsung berkata, Paman Yi Feng adalah kekasih masa kecil Master Sekte, berbakat dan juga seorang pria tampan. Mereka adalah pasangan surgawi. Mereka itu telah ditakdirkan bersama. Kenapa kau bilang seperti itu? Kau tidak masuk akal lah. Dan si M Jago itu bingung kan, lalu kenapa ya mereka tiba-tiba seperti itu? Apa yang harus kita lakukan? Tetua kedua sepertinya dia telah gila cuy. Tapi dia bingung kan kenapa di sini para tetua tuh pada sewot, pada sensi kepada si M Jago, si tetua agung itu kan. Apa-apaan situasi ini? Yang dikatakan oleh tetua kedua tidaklah salah cuy. Para tetua di sini langsung membela kan si konyol Yi Feng. Dan di sini dia seperti mati kutu lah, dan Yi Feng malah tertawa kecil ya. Si tetua agung tuh berkata, apa yang sebenarnya telah terjadi? Kenapa mereka tidak memainkan peran mereka? Dan si badut itu, si tetua ini, yang malah menunjukkan ke arah si tetua agung itu. Tetua agung, izinkan aku bertanya, kenapa kau menentang pernikahan ini di depan begitu banyaklah orang? Kemungkinan kau tidaklah bisa kan menerima Master Sekte yang sekarang dan ingin menggunakan peraturan leluhur untuk menyingkirkan kekuasaannya. Dia, si tetua agung itu, si M Jago, ia malah terpojok ketika tidak ada satupun orang yang membelahnya, dan para tetua lainnya malah berputar haluan kepada si Li Feng. Karena mereka telah tahu ya, kalau Li Feng itu sangatlah kuat. Tapi karena si tetua agung itu, si M Jago itu tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa menjelaskannya, dia malah diseretkan untuk keluar. Dan tetua kedua, ia langsung berkatakan kepada mereka yang telah berkumpul di sini, Tuan dan Nyonya. Selain masalah tetua agung, aku mempunyai satu hal yang penting yang ingin aku umumkan. Rumor kejam mengenai Paman Yi Feng itu telah salah. Yi Feng itu telah memecahkan rekor selama 2 hari di Sekte Heaven 4 dan keluar dia lebih dulu, alias orang pertama. Dia menjadi orang pertama dalam sejarah istana bawah tanah Gunung Suci yang telah berhasil melakukannya. Ternyata dia nomor 1 ya. Yes, aku tidak menyangka kalau dia tuh sehebat ini cuy. Jadi aku menyatakan jika Paman Yi Feng akan mengurus Sekte 100 Raven ini sampai Master Sekte keluar dari pengasingan. Mereka dengan kelompok berkata kalau mereka ini setuju cuy. Dan secara cepat di sini, Yi Feng langsung menduduki tahta ini ya untuk sementara. Yi Feng langsung berkata di pikirannya itu, oh, sekelompok orang ini sudah tahu kalau betapa hebatnya diriku. Rasa hormat lebih baik daripada, ya apalah itu ya, penghujatan lah. Dari awal juga sekte ini hanyalah sekte biasa. Tidak ada tekanan bagiku untuk dudukan di kursi ini. Dengan kompak di sini mereka langsung kan, dia memberikan salam kepada si konyol Yi Feng ini. Yi Feng langsung berkata kalau dia itu sangatlah tersanjung. Sementara itu sekarang di penjara surgawi Sekte 100 Raven. Di sini, Tetua Agung si M Jago itu telah dipenjara. Dia langsung berkata kepada muridnya, aku bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba tetua kedua dan kelompoknya menentangku? Jadi ternyata ini ya alasannya. Dan dia, si anak muridnya ini, yang bernama Zhong Huang, dia murid terdekat dari Sun Zimei-san. Ia langsung berkata, Master, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tetua Agung langsung menjawabnya, ya ternyata aku itu benar-benar ya meremehkan si konyol Yi Feng. Tangan si Qinwu itu ternyata cukup dalam juga. Jika sebelumnya kita sudah pasti tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Tapi sekarang berbeda halnya. Jadi ketika si Penatua Agung itu terlalu baik bacot, jadi si muridnya ini kan bingung ya, apa yang ingin kau katakan, Master? Kau tahu kan sebenarnya ada Master Super tersembunyi di sebuah sekte kita. Namanya itu adalah Subai. Dan dia bekerja sebagai pembantu di Sekte 100 Raven. Untuk alasan yang tidak diketahui.
Master ini tidak sengaja menunjukkan kekuatannya yang mana membuat hampir seluruh sekte kelas bawah datang kepada kita untuk memberikan hadiah. Termasuk sekte atas juga memberikan hadiah yang tiba-tiba datang ke sekte kita. Dan si Penatua Agung itu langsung berpikir tentang Subai. Dia berpikir kalau Subai itu setidaknya dia berada di level 13 True Immortal. Jadi di sini si Penatua Agung itu berkata kepada murid terdekatnya ini untuk mendekati Subai dan cobalah mendapatkan dukungan Subai. Inilah salah satu cara agar kita dapat kembali kan. Selama kau mendapatkan bantuan Subai, maka si Kinwu dan Yipeng dan kelompok tetua lainnya tidak akan ada masalah. Lagi-lagi si goblok ini bingung ya. Dia bahkan tidak mengetahui kalau si Subai itu dia mendapatkan kekuatan kultivasinya dari si konyol Yipeng. Dan ternyata di sini murid utama dan murid terdekat dari si Sensei ini, si Penatua Agung, dia sangat menyukai si Kinwu. Jadi ketika dia merencanakannya dan berhasil, si Penatua Agung itu berkata kalau dia akan menikahkan si murid terdekatnya ini kepada si Kinwu. Langsung kan, dia ini kan mode angan-angan. Dan sekarang di sini, di waktu yang sama, di antara Cantones. Mereka di sini langsung berkumpul ya, di sebuah restoran. Dan di sini, si tengkorak yang meresahkan ini, langsung berkatakan kepada si Raja Goib itu, sebelumnya akan mengatakan jika selama aku pergi ke dunia Cantones, mereka akan memanggilku tampan, tapi kenapa mereka malah memanggilku berbulu? Dan dia, si tengkorak tuh sangat marah ya kepada si Raja Bayangan Goib itu. Karena di sini, di dunia Cantones itu, ia dipanggil dengan sebutan berbulu.